Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi ke video kedua dengan tema kita hari ini seikatsu ya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara bagaimana untuk mengungkapkan waktu, bagaimana sekarang kalau kita ngomongin tentang jadwal kita sehari-hari. Nah, itu yang akan kita bahas dalam video ini. Yuk kita mulai presentasi saya berikut ini. Oke, nah kita kembali ke pelajaran kita hari ini. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana untuk menanyakan rutinitas sehari-hari, bagaimana untuk bicara mengenai waktu. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai hal yang berbeda. Mengenai itsu ga ii desu ka? Kapan waktu yang baik? Kapan waktu yang baik? Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Ada tiga kendu yang akan kita pelajari hari ini. Mahasiswa mampu untuk bicara mengenai jadwalnya, schedule, ya, bagaimana keseharian kalian, kalian misalnya bicara mengenai waktu kalian sekolah, atau nanti kalian bicara waktu kalian belajar, ya, waktu kalian bekerja nantinya, itu bisa kalian rutinitas kalian bisa bicara di sini. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk merencanakan kapan seseorang mampu untuk melakukan satu event tertentu, seperti misalnya pesta, atau misalnya kalian mau makan bersama, kapan kalian bisa diskusi bersama. Kemudian kalian mampu untuk menulis kartu ucapan selamat ulang tahun. Nanti kita akan pelajari mungkin itu ketika kita bertemu di kelas nanti, ya. Oke, nah kita akan masuk ke materi kita hari ini. Yuk kita masuk ke percakapan yang pertama. Oke, ya. Nah, sekarang kita kembali ke Shinsang lagi, ya. Nah, sekarang Shinsang akan berbicara mengenai waktu yang dia pakai sehari-hari. Terutama di sini dia bicara mengenai kebiasaan dia bekerja. Kita dengarkan yuk. 私は月曜日から金曜日まで会社に行きます。会社は9時から5時半までです。土曜日と日曜日は行きません。休みです。 Oke, ya. Nah, di sini Shinsang bicara mengenai bagaimana dia bekerja sehari-hari, ya. Jadi, watashi wa getsuyoubi kara kinyoubi made kaisha ni ikimasu. Ya. Saya bekerja di perusahaan dari hari Senin sampai hari Jumat. Getsuyoubi kara kinyoubi made kaisha ni ikimasu. Ya. Di sini kita pelajari satu ungkapan lagi, nani-nani kara, nani-nani made. Ya. Getsuyoubi kara kinyoubi made. Saya bekerja di perusahaan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nani-nani kara, nani-nani made, ya. Di sini bisa berupa hari, ya. Di sini kita pelajari berupa hari. Getsuyoubi kara kinyoubi made. Tapi tidak hanya hari saja ini sebenarnya bisa dipakai. Coba kita lihat di bawahnya. Kaisha wa 9 kara 5 made desu. Ya. Perusahaan saya jam operasionalnya itu dari jam 9 sampai jam 5 sore, ya. 9 kara 5 made desu. Ya. Dari jam 9 sampai jam 5. Ya. Nah, sama. Pola yang dipakai adalah nani-nani kara, nani-nani made. Ya. Dari titik-titik sampai titik-titik. Titik-titik itu bisa berupa hari, bisa juga berupa jam atau waktu. Ya. Nah, tidak hanya itu saja, nanti kalau misalnya kalian mau bicara dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalnya saya mau bilang ujian shiken wa 11月6日から14日までです. Ya, ujian dari tanggal 6 November sampai tanggal 14 November. Ya, saya bisa bicara seperti itu. Masih banyak pengaplikasiannya, nanti silahkan kalian bisa coba pelajari, ya. Gitu. Kemudian di bawahnya ada doyobi.
to nichiyoubi wa ikimasen. Ya, kalau hari Sabtu dan hari Minggu saya tidak pergi ke mana-mana. Yasumi desu itu hari libur. Ya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau bicara kebiasaan kalian. Kalian bisa bilang, watashi wa getsuyoubi kara kinyoubi made daigaku e ikimasu. Misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah bisa ke kampus lagi ya, bilangnya nani kara nani made. Atau kalau misalnya jadwal kalian nggak rutin, misalnya watashi wa getsuyoubi to suiyoubi to kinyoubi ni daigaku e ikimasu. Saya pergi ke universitas setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Misalnya terus kalian mau bilang kayobi to mokuyobi to doyobi to nichiyoubi wa yasumi desu. Ya, bisa seperti itu. Ya, kalau kara sampai made berarti menunjukkan bahwa kalian bicara dari satu waktu tertentu sampai ke waktu tertentu, tidak terinterupsi. Kalau terinterupsi, waktunya ada misalnya Senin, Rabu, dan Jumat saja, berarti jangan pakai kara made, tapi gunakan to. Ya, nah itu percakapan kita yang kita pelajari. Jadi kita pelajari di sini bagaimana menggunakan kara nani made. Ya, oke, kita lanjutin yuk ke percakapan kita berikutnya. Oke, masuk ke percakapan kedua kita ya. Di sini kembali antara Noda-san dan Shin-san. Kali ini Noda-san bertanya tentang jam perusahaan Shin-san seperti apa sih? Ya, coba kita dengarkan. シンさんの会社は何時から何時までですか？ 9時から5時半までです。毎日7時間半仕事をします。残業がありますか？ はい。時々2時間ぐらい残業をします。 Nah, di sini kita coba pelajari ya. Noda-san pertama bertanya, Shin-san, kaisha wa nanji kara nanji made desu ka? Ya. Kalau tadi kita bicara dari Shin-san sendiri yang menjelaskan kaisha wa 9時から5時までです。Sementara di sini berbeda ya, Noda-san yang bertanya, jadi Noda-san yang kepo ya. Shin-san kaisha wa nanji kara nanji made desu ka? Ya. Nah, kalau misalnya kita mau bertanya, tentunya sama ya. Kalau misalnya kita mau bertanya waktu, tinggal waktunya kita ganti dengan nanji. Karena kita bertanya di sini dari jam berapa sampai jam berapa, maka kita tulis nanji kara nanji made desu ka? Jangan hanya nanji kara made desu ka? Jangan seperti itu ya. Nanji kara nanji made desu ka? Itu harus disebut satu per satu. Kemudian jawab 9時から5時までです。毎日7時間仕事をします。Ya. Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. 9時から5時までです。Ya, ini yang kita sudah pelajari di percakapan sebelumnya ya. Tapi kemudian di sini dia tambahkan 毎日7時間仕事をします。Setiap hari saya bekerja selama 7 jam. 7時間. Ya. Nah, ini perhatikan ya, kalau misalnya selama ini kita bicara waktu, kita akan gunakan shichiji, kuji, hanya tambahkan ji. Tapi kalau ada kang, ya, shichiji kang, niji kang, itu artinya kita bicara periode waktu. Ada periode waktu yang kita bicarakan di sini dari jam 9 sampai jam 5, berarti ada 7 jam saya bekerja. Ya. 7 jam, padahal jam 9 sampai jam 5 itu ada 8 jam ya. Kenapa dia disebut 7 jam? Karena dia menghitung waktu istirahat ya. Dari jam 9 sampai jam 12 3 jam, kemudian dari jam 1 sampai jam 5 4 jam, sehingga total ada 7 jam kerja ya. Shichiji kan shigoto o shimasu. Kalau misalnya kalian bicara dari jam 2 sampai jam 5 gitu ya, berarti 3 時間
Benkyou shimasu. Ya, bisa bicara seperti itu. Nah, ini bisa kalian pelajari ya. Nah, di sini kemudian bisa ditambahkan noda sangyo arimasu ka? Sangyo arimasu ka? Apakah ada waktu lembur ya? Masih bertanya gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya kalau kalian ini tidak berarti ini tambahan ya. Kalau misalnya kalian lagi ngomong-ngomong sama orang kerja tentunya ada zangyo ya. Sementara kalau mungkin kalau perkuliahan nggak ada yang namanya zangyo ya, hati-hati. Kalau zangyo itu artinya lembur. Apakah ada lembur? Ya. Zangyo arimasu ka? Nah, dijawab hai. Tokidoki 3 jikan gurai zangyo shimasu. Ya. Iya, kadang-kadang 2 jikan gurai zangyo shimasu. Kadang-kadang saya bekerja lembur selama kurang lebih 2 jam. 2 jikan gurai. Ya. Nah, gurai apalagi nih? Ya. Nah, kalau di bab sebelumnya tadi kita bicara 7 goro, 8 goro, kira-kira jam 7, kira-kira jam 8. Gurai sebenarnya sama, sekitar. Ya, tapi kalau gurai berarti kita ngomongin periode waktu lagi ya, periode waktu. Jadi kalau misalnya saya bilang 2 jikan gurai, saya bekerja kira-kira sekitar 2 jam. Ya, jadi ngomongin panjang waktunya. Kalau gurai kita ngomongin panjang waktunya. Jadi jangan kamu kebalik antara goro sama gurai. Jangan sampai nanti bilang niji goro, niji gurai. Hati-hati ya, kalau 2 jikan gurai berarti periode waktunya ya. 2 goro artinya kira-kira sekitar jam 2. Jadi hati-hati di sana ya, perhatikan. Nah, gitu ya. Jadi di situ kalian bisa belajar. Kalau misalnya nanti kalian ditanya tiap hari ke kampus jam berapa, tiap hari kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, bisa jawab ya. Oke. Nah, itu yang kalian sudah pelajari. Kita masuk ke percakapan terakhir kita untuk bab ini. Di sini sebenarnya ada 2 percakapan. Di sini kita akan merencanakan sebenarnya satu makan-makan. Nah, tapi ada 2 tipe kaiwa ya. Silakan dengarkan dulu. Nanti saya akan perlihatkan. Sebenarnya ada 2 tipe ya. Kalian bisa bicara bagaimana menerima dan bagaimana untuk mengusulkan, dan kalau menolak itu seperti apa. Ya, jadi nanti jangan sampai kalian cuma bisa menerima yes man saja ya. Tapi gimana caranya supaya kalian juga bisa mengusulkan waktu yang lain. Coba kita dengarkan ya. 来週の食事はいつがいいですか？そうですね。金曜日がいいです。じゃあ、何時がいいですか？金曜日は6時まで仕事をします。7時はどうですか？いいですよ。7時ですね。木曜日はどうですか？木曜日はダメです。すみません。じゃあ、水曜日はどうですか？水曜日は大丈夫です。Oke ya. Nah, tadi ada 2 percakapan ya. Di sini kita lihat dulu satu percakapan ya. Kim sama Suzuki-san ya. 来週の食事はいつがいいですか？来週の食事はいつがいいですか? Ya. Untuk makan-makan minggu depan kita kapan nih waktu yang baiknya? Itsu ga ii desu ka? Kalau kita misalnya belum tahu nih, kita masih bertanya-tanya kapan ya kira-kira waktu terbaik, kita nggak punya usulan waktu yang mau kita lakukan makan-makan tersebut, kita bisa bertanya itsu ga ii desu ka? Kapan ya kira-kira waktu yang baik? Ja, そうですね。金曜日がいいです。Ya, jadi situ.
gitu ya. Kayaknya Jumat oke deh. Ya, jadi si Suzuki-sannya bilang kayaknya Jumat oke deh. Kinyobi ga ii desu. Ya. Kemudian, nah tadi kita sudah sepakat ini. Oh, oke, hari Jumat. Tapi hari Jumat jam berapa gitu ya? Nah, kita kejar lagi di sini. Ja, nanji ga ii desu ka? Nanji ga ii desu ka? Ya, mau jam berapa? Ya, jam berapa waktu yang oke-nya? Ya. Kinyobi wa 6 ji made shigoto o shimasu. Saya tiap hari Jumat bekerjanya sampai jam 6 sore. Shichi wa dou desu ka? Kalau jam 7 gimana? Nah, di sini kalau misalnya kalian nggak yakin sebenarnya teman kalian oke nggak nih? Nah, kalian bisa bertanya balik. Shichi wa dou desu ka? Shichi wa dou desu ka? Kalau jam 7 gimana? Ii desu yo. Shichi desu ne. Jam 7 oke. Jadi jam 7 ya. Ya. Ii desu yo. Shichi desu ne. Ya. Nah, di situ ya. Jadi sebenarnya ini proses negosiasi waktu ya. Kalian bisa bertanya atau kalian bisa mengusulkan waktu juga. Sebenarnya nggak selalu cuma bertanya itu nggak ii desu ka. Kalau misalnya kalian cuma bisa hari Rabu, silahkan bertanya. Suiyobi ga ii desu ka? Ya, suiyobi ga ii desu ka? Atau suiyobi wa dou desu ka? Laishu no shokuji wa suiyobi ga ii desu ka? Kalau misalnya kalian punya waktu tertentu yang ingin kalian usulkan, silakan bertanya berarti seperti itu. Tapi kalau kalian nggak tahu mau nyesuaiin sama teman kalian, berarti kalian bisa bertanya itsu ga ii desu ka? Nanji ga ii desu ka? Ya, itu. Nah, kalau menolak gimana? Kalau di sini kan nerima ya. Kalau misalnya menolak, kayaknya saya nggak bisa deh kalau misalnya jam segitu. Kita lihat ya. Di sini antara Shin-san sama Tanaka-san. Mokuyobi wa dou desu ka? Ya, Shin-san bertanya, kalau hari Kamis gimana? Mokuyobi wa dame desu. Mokuyobi wa dame desu. Dame. Ya, saya kalau hari Kamis nggak bisa. Sumimasen. Nah, di sini Shin-san kemudian bertanya, ja, suiyobi wa dou desu ka? Kalau gitu hari Rabu gimana? Kalau misalnya hari Rabu ya, kalau misalnya hari Kamis yang nggak bisa, oh ya udah hari Rabu aja nih. Kalau hari Rabu gimana? Suiyobi wa dou desu ka? Suiyobi wa daijoubu desu. Suiyobi wa daijoubu desu. Kalau misalnya hari Rabu nggak apa-apa. Jadi, nah itu kita belajar untuk kalau misalnya kita mau menolak, kita bisa menggunakan dame desu. Ya, tapi kalau misalnya kita bilang kalau hari itu oke, kita bisa menggunakan daijoubu desu. Daijoubu desu. Ya. Jadi di sini kita belajar nani wa dou desu ka? Ya. Kalau hari ini gimana? Atau nani ga ii desu ka? Ya. Bisa bertanya seperti itu. Ya. Kemudian untuk menolak kalian bisa gunakan dame desu. Kalau untuk mengucapkan oke, berarti kalian bisa gunakan daijoubu desu. Ii desu. Ya. Ga ii desu atau daijoubu desu. Ya. Bisa pilihan kalau misalnya baik berarti kalian bisa gunakan ii desu atau daijoubu desu. Untuk menolak kalian bisa gunakan dame desu. Ya. Oke. Nah, itu video kita mungkin sudah cukup panjang ya. Di sini kita belajar 3 percakapan bagaimana untuk menceritakan keseharian kita, bagaimana untuk bicara tentang waktu kerja kita, dan terakhir bagaimana untuk menjadwalkan sesuatu. Ya, kita sudah belajar. Nanti kita akan coba latihan di kelas dan terakhir kita akan coba buat kartu ucapan selamat ulang tahun. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di kelas besok. Saya harap videonya sudah ditonton terlebih dahulu sehingga kita tinggal latihan saja di kelas ya. Sampai jumpa di pertemuan kita. Sampai jumpa. Ja, mata aimashou.